Halo semuanya, kali ini gue bakal review custom ROM Superior Extended Poco X3 NFC. Custom ROM ini berbasis di Android 14. Ini dia Android 14, Android yang terbaru. Dan ini gue full dari custom ROM-nya seperti kernel, nggak gue rubah-rubah. Di update keamanan juga 5 Februari ya. Jadi masih ya lumayan baru. Kali ini gue bakal review fitur-fitur yang ada di custom ROM ini, dan gue juga bakalan ngetes benchmark dari custom ROM ini. Oke, di sini yang pertama ada Superior Lab. Kalian bisa merubah tema-tema yang ada di HP seperti font. Sini pilihannya banyak sekali ya. Terus ada lock screen juga. Ini lock screen clock buat ganti tampilan jam di layar kunci. Terus ada icon pack buat kalian yang ganti icon pack di status bar. Di sini ada signal juga, logo-logo sinyal. Ini untuk logo sinyal gue udah diganti. Logo sinyal, logo baterai juga. Kalian bisa pilih-pilih semau kalian. Di sini ada banyak. Dan untuk custom volumenya juga gue pakai punya Realme. Di sini ada banyak juga. Nah, navigasi barnya juga kalau kalian pakai navigasi bar, kalau gua pakai gestur sih. Terus di sini kalian bisa ganti di sini buat pengaturan logo baterainya. Sini ada banyak juga untuk pengaturan logo baterainya, kalian pilih-pilih sendiri aja. Dan ya masih banyak lagi, kalian explore sendiri aja ya. Terus di sini gua bakalan kasih lihat total sistem yang dipakai ya. Total sistemnya di sini ada 19 GB ya. Jadi ya lumayan lah. Standar ya, standar custom ROM AOSP biasanya segini. Dan baterai di sini menurut gua lumayan awet, cuma ada masalahnya yaitu di sini ngecasnya lama. Dan gua nggak tahu ini bisa di fix pakai modul magis atau enggak, tapi di sini menurut gue lebih lama, tapi nggak terlalu lama, kayak 2 jam gitu penuh. Dan penggunaan baterainya juga nggak terlalu boros seperti ini. Oke. Sini juga kalian bisa nyetel bisa nyetel refresh rate, dan ini adaptif ya, adaptif ada 60, 75, 90, 120. Bisa dimatiin juga kalau kalian mau ngelock di refresh rate tertentu. Terus di sini ya seperti biasa, fitur-fitur biasa. Terus ini warna ada di alami, dipertajam sama adaptif. Gue lebih suka yang dipertajam. Cahaya malam, tema gelap, extra redup ini buat kalian yang suka lebih gelap lagi. Terus di sini ada kalau kalian mau akses fitur lain, kalian bisa masuk ke sistem, dan di sini kalian bisa masuk ke Xiaomi Park. Ya, di sini ada Mi Sound Enhancer. Kalian bisa pilih-pilih aja. Di sini ada clear speaker juga, KCAL ini buat ngatur layar kalian. Ada LCD fitur, ini ada mode HBM, High Brightness mode. Cuma gue belum terlalu explore pakai ini, dan si ABC juga nggak tahu nih. Gue belum nyoba pakai ini sih. Kalau di sini sih untuk keterangannya, kalau HBM itu buat maksimumin kecerahan layar. Kalau CABC itu untuk ngejus layar dan backlight brightness based on currently shown content. Jadi buat ngatur kayak ngejus display sama kecerahan layarnya sesuai dengan konten yang ditampilkan ya, supaya power consumption-nya lebih rendah mungkin ya. Di sini ada per aplikasi refresh rate. Kalian bisa ngatur ini ya, refresh rate-nya berapa kira-kira, bisa diatur. Ada thermal profile di sini ya, seperti ini. Misal ini Free Fire, gue setting ke performance. Di sini kalian bisa setting touch response, sensitivity, dan touch resistant area ya. Terus di sini ada kekuatan haptic feedback yang kalian bisa atur juga. Sini atas
option cuma pengacangan wifi, dan ya yang lainnya sama seperti custom ROM ASP. Dan kali ini kita review ya, dan ini gue pakai perekam layar bawaannya. Di sini pilihan perekam layarnya juga banyak, kalian pilih-pilih aja sendiri. Di sini kalian bisa nampilin data yang dipakai hari ini, terus di sini otomatis muncul kecerahan ya, dan di sini ada auto brightness juga, terus ada logo ada icon buat ngatur musik kalau nanti musiknya jalan. Dan di sini kalian bisa langsung aktifin hotspot dari sini tanpa perlu buka dari custom dari logo di sini lah ya, nggak tahu gue lupa namanya. Tapi kalian bisa atur langsung dari sini untuk hotspotnya. Sini kuota dan ini wifi. Terus untuk icon-iconnya di sini cuma ada ya biasa lampu senter, jangan ganggu, NFC extra redup ini, dan lokasinya nih lumayan ya. Di sini ada lokasi sensor only, di sini ada high akurasi dan battery saving. Jadi ada beberapa mode buat lokasinya, dan ini buat ngatur notifikasi mau muncul atau enggak. Dan ini HBM dan CABC-nya. Di sini ada FPS counter juga buat nunjukin ya, seperti di pojok kanan atas FPS counter. Atau kalian bisa setting-setting sendiri juga. Ini ada banyak kalau kalian mau pakai yang lain. Itu aja sih fitur dari status barnya. Terus untuk aplikasi bawaan juga lumayan sedikit, dari rombongan Google nggak terlalu banyak ya, lumayan smooth. Dan ini untuk recent app-nya bisa lihat sangat sangat ya lumayan lah ya, nggak terlalu jadul juga. Dan di sini kalian bisa munculin screenshot, ini pembersihan layar dan total RAM yang tersisa. Oke, kali ini untuk kamera yang dipakai ini adalah Leica Cam ya, seperti ini Leica Cam. Ini ada 0,6 juga, 0,6, 1, 2. Terus di sini ada fitur video, dan videonya ini kalian bisa, tapi ini kalian nggak bakal bisa video di 4K 60 fps ya. Jadi walaupun ada pilihannya, paling cuma mentok di 4K 30 fps. Untuk fitur-fiturnya di sini ada objek bergerak, zoom audio, AI kamera, subtitle, dan super makro. Oke, cuma seperti ini aja. Dan ini ada ultra 3D juga seperti di aplikasi MIUI Cam biasa. Untuk fotonya sini ada dua pilihan, Leica Authentic dan Leica Vibrant. Terus di sini ada warna pro, super makro, seperti biasa MIUI biasa sih. Dan tapi di sini untuk super makronya itu bekerja karena ada beberapa ya, jadi bekerja makronya. Ada beberapa Leica Cam yang super makronya tuh first class kalau diaktifin ya. Di sini ada beberapa fitur lagi, video pendek, panorama, vlog, gerak lambat, selang waktu, efek film, stiker, dan banyak lagi ya. Dan yang paling bagus tuh ya dari ini ya, fitur watermarknya. Kalian bisa aktifin aja di bagian setelan. Di sini watermark Leica. Ini ada banyak pilihan lagi. Ini ada more option juga. Pesan gue jangan dipakai, coklatnya takutnya nge-crash ya. Dan ini ada logonya, Poco X3 Leica. Oke. Dan untuk Google-nya juga Google Foto, kalian bisa ngupload foto dan video tanpa batas karena ini kebacanya pixel ya. Terus kali ini kita bakalan tes benchmarknya. Di sini ada Antutu. Di sini untuk skor Antutunya ada di 300 berapa ya? Skor Antutunya ada di 346.000. Lumayan untuk Poco X3 NFC ya. Kalau kadang ada beberapa yang sampai 400.000, kayaknya itu udah di custom kernel juga. Karena gue nih masih original untuk kernelnya ya. Terus kita udah tes juga di 3D Mark. Di sini dapat skor di 1107. Ini untuk best life-nya masih lumayan ya, masih nggak terlalu jelek-jelek banget. Untuk
performanya juga lumayan. Lalu Geekbench 6 di sini untuk skor CPU-nya di sini skor CPU-nya yang udah gua tes ada di 744 untuk single core-nya dan multi core-nya 1862. Lalu untuk GPU-nya ada di 1298 ya. Di Android 14 ya cukup lumayan. Dan untuk hasil CPU throttling gue tampilin aja di sini biar nggak terlalu lama, dan ini gue run di 10 menit dan hasilnya cukup stabil ya. Oke guys, dan di sini juga ada fitur game space ya, atau ruang game. Sini kalian bisa mengatur mode dering, blokir acara layar penuh, tetap terjaga, kunci gestur, aktifkan notifikasi mengambang, dan ya banyak lagi di sini ya. Dan kalian bisa tambah gamenya sendiri di sini di add. Kalian bisa tambah gamenya dan kalian bisa setting di sini. Kalian pilih mode pilihannya, terus ini juga nggak tahu sih guys, cuma ya yang penting ditambah lah gitu ya. Oke, setelah ruang game di sini untuk safety netnya itu lolos semua ya. Bisa kita cek, ini lagi dicek ya, lemot ya internetnya sebentar. Oke, ini hasilnya lulus semua untuk safety net. Untuk sertifikasi Play Protect-nya juga berangkat di sertifikasi. Lalu satu lagi yaitu M-Banking ya. Di sini Livin Mandiri saya menggunakan beberapa custom ROM itu mental kalau di sini, dan ya di sini bisa masuk. Jadi aplikasi perbankan aman di custom ROM ini. Oke, sekarang tinggal waktunya uji gaming. We've taken the lead. Targets in sight. Enemy contact. UAV recon standing by. Repeat. UAV recon is standing by. Enemy contact. Hunter killer drone deployed. Hunter killer drone deployed. Never seen someone handsome with one eye. Launch attack. Launch attack. Yes, I Initiate retreat. Where there's An life, enemy has there been is slain. movement. An ally has been slain. Enemy double kill. Double kill!
saya dapat menyimpulkan untuk PUBG itu kita dapat settingan di smooth ultra dan HD high. Namun ketika kita menggunakan graphic tool ya, kalau saya pakai PGT Plus, di situ dengan settingan super smooth 90 fps saya dapat di 30 sampai 50 fps ketika record ya. Dan kalau non record itu bisa dapat 60 fps rata. Dan itu juga berfungsi ketika kalian pakai grafik smooth ya, bahkan bukan super smooth, pakai smooth juga bisa dapat di flat 60 fps. Lalu untuk CODM dengan settingan super max kita dapat di 50 sampai 60 fps ketika record ya guys. Dan ketika non record kita dapat di 60 fps rata. Lalu untuk Mobile Legends dengan settingan yang terbuka ultra ketika record dapat di 55 sampai 60 fps. Ketika non record dapat di 100 fps lebih ya. Jadi nggak rata ya, jadi 100, 110, 120 gitu. Lalu Free Fire rata kanan dapat di 30 sampai 50 fps ketika record ya, dan 60 fps ketika non record. Jadi untuk menurut pendapat saya custom ROM ini cukup recommended untuk kalian pakai harian serta untuk gaming. Dan bahkan ini belum custom kernel ya, apalagi kalau sudah custom kernel pasti performanya dapat lebih meningkat lagi. Oke, sekian untuk review sedikit panjang saya. Dan kalau kalian mau download custom ROM-nya kalian bisa klik link di bawah ini. Untuk penginstalannya itu ada di link di bawah ini, dan kalian sebenarnya penginstalannya itu sama aja, kalian tinggal wipe terus tinggal install aja seperti biasa, karena custom ROM ini tuh udah include firmware. Jadi ketika saya install juga nggak perlu pakai firmware lagi, dan itu masih berhasil. Cuma untuk jaga-jaga kalian perlu siapin custom ROM lain ya kalau mungkin terjadi bootloop atau sebagainya. Karena sebelum ini saya udah install custom ROM Pixel Experience dan itu pakai firmware. Lalu habis itu saya install ini tanpa menggunakan firmware, dan itu berhasil. Dan untuk oprek sebenarnya saya belum terlalu paham. Cuma poin saya di video kali ini saya cuma menge-share pengalaman saya menggunakan Superior Extended Android 14 ini. Jadi cukup sekian, terima kasih.